Terima kasih Tuhan. Itulah pengharapan kami di tengah dunia yang bergolak ini. Tidak ada yang kami ingini di bumi selain Engkau. Kami berharap dan memandang kepada Tuhan saja. Selama kami menumpang di dalam dunia ini, kami harus menghasilkan buah. Kami harus berbuah-buah. Ada buah-buah pertobatan kami, ada buah-buah roh yang kami hasilkan ya Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan surga. Maka acara yang berlangsung malam hari ini, Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan di ruang dengar saudara-saudara kami yang mengikuti live streaming, dimanapun mereka berada, kasih Tuhan melingkupi kami, demikian juga kasih-Mu melingkupi mereka. Turun tangan Engkau memberkati dan memulihkan keadaan kami. Urapi hamba-Mu yang berbicara senama Tuhan, kiranya kebenaran-Mu di atas dari segala-galanya, dan ku berserah sepenuh kepada Tuhan saja. Pekerjaan setan iblis yang mengganggu pemberitaan firman, kami lucuti dengan kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga damai sejahtera Allah memenuhi seluruh hidup kami, dan kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan di malam yang berbahagia ini, kita kembali sama-sama seperti Maria duduk di kaki Tuhan untuk mendengar sesuatu dan menangkap sesuatu dari kebenaran firman-Nya. Dan Maria mendapat yang terbaik. Dan Tuhan selalu mengingat akan kehidupan seorang yang bernama Maria. Nah, ternyata Bapak Ibu, kesetiaan kita untuk menangkap kebenaran firman Allah akan membawa kita menerima dan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Tentu malam hari ini juga sama, sebab Tuhan yang mengatakan itu adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang berbicara kepada Maria adalah Tuhan yang sama. Sebab Alkitab berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, sampai di kekalan nantinya. Nah, pada malam yang berbahagia ini, kita akan terus mengikuti rencana Allah. Apa kerinduan Tuhan, apa yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau Daud berkata, yang dia inginkan adalah diam di rumah Tuhan seumur hidupnya. Nah, kita, apa yang kita rindukan? Apa yang kita nanti-nantikan? Yang kita rindukan dan yang kita nanti-nantikan adalah untuk saat ini tentunya kebenaran firman yang berbicara. Sebab ketika firman ada, maka berlangsunglah pengudusan dan penyucian dalam hidup kita. Sebab Yohanes 15 ayat 3 berkata, Bapak Ibu Saudaraku kasih, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepada kamu. Nah, di malam yang berbahagia ini, ya, saya terus berdoa kepada Tuhan supaya setiap pendengar setia melalui pemberitaan firman suara kebenaran, saudara-saudaraku dimanapun berada, agar tetap diteguhkan oleh Tuhan, diyakinkan oleh Tuhan dengan kebenarannya, supaya kita tidak ada yang gelisah, tidak ada yang takut, tetapi tetap berpegang kepada Tuhan, bahwa Tuhanku sanggup untuk memeliharakan seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B, ketika itu dia berkata kepada murid-muridnya bahwa kalau dia datang, aku datang
supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Masih relevankah ayat ini untuk zaman kekinian ini? Firman Tuhan adalah hidup, bukan firman yang mati. Kalau firman-Nya hidup, maka apa yang Tuhan Yesus ucapkan bahwa ketika Dia datang, maka siapapun yang menerima Dia dan menerima perkataannya, kata kuncinya adalah maka orang itu akan menerima hidup. Akan menerima hidup, dan bukan sekedar hidup. Bukan sekedar hidup, tapi hidup dalam segala kelimpahan Allah. Yang artinya tidak berkekurangan, atau sama artinya dicukupkan oleh Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah diterpa oleh bencana, diterpa oleh pandemi dari COVID-19 atau virus corona yang melanda dunia ini, tetap kita percaya Yesus. Dia sanggup memberi hidup. Dan kalau Dia bisa memberi hidup, pasti Dia bisa menjaga hidup, menetapkan hidup kita sampai menerima apa yang Dia sebutkan, segala kelimpahannya. Nah, Bapak dan Ibu, saudara, ketika membaca ini pun bisa salah mengerti. Mungkin dia berdoa ke kamarnya dan berharap Tuhan duduk atau berdiri di depan mata dia. Tapi saya harus kabarkan kepada kita semua, seperti apa Tuhan hadir dalam hidup kita untuk memberikan hidup dan memberikan kelimpahan kepada kita semua. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-7, Alkitab berkata bahwa aku datang dalam gulungan kita. Aku datang dalam gulungan kita. Tertulis tentang aku. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Allah. Nah, jadi Tuhan hadir di ruang hidup kita, memberikan hidup dan memberikan dalam segala kelimpahan, adalah nyata bahwa Dia turun dalam bentuk kebenaran firman Allah. Maka Alkitab adalah acuan bagi hidup kita, pegangan yang telah dikanonkan. Tidak boleh ditambah maupun dikurangi. Jika ditambah, maka ditambah malapetaka, dikurangi diambil haknya dari pohon kehidupan, saudara-saudara kasih. Jadi Yesus datang dalam gulungan kita. Semakin kau percaya kepada firman Allah, semakin teryakinkan engkau Dia hadir dalam hidupmu. Dan tidak perlu ragu lagi tentang hidup yang Dia janjikan. Dan kalau Tuhan berjanji tentang hidup, bukan tentang hidup yang sekarang saja Bapak Ibu. Tuhan punya rancangan tentang hidup. Hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Oleh sebab itu, Dialah ahlinya Bapak Ibu tentang hidup. Tidak kepada yang lain. Tidak kepada yang lain. Dia ahlinya tentang hidup. Maka serahkan diri kita kepada Tuhan. Nah, saya mendorong kita semua, Bapak dan Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang kita lakukan setelah kita membuang masa, setelah kita membuang hari-hari, setelah kita banyak melalaikan segala kesempatan yang Tuhan berikan. Mungkinkah Tuhan datang dalam hidup kita? Mungkinkah Dia datang untuk memberi hidup dan memberikan segala kelimpahan tentang hidup sekarang dan hidup yang akan datang setelah kita mencampakkan masa, membuang waktu-waktu yang begitu banyak? Alkitab memberi harapan baru kepada kita semua Bapak Ibu. Dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, ini waktunya kita menyadari kemalangan. Ini waktunya kita menyadari kemalangan kita sebelum terlambat. Sadarilah kemalanganmu sebelum terlambat. Selama masih dapat disebutkan hari
itu berarti Tuhan masih berkenan, masih ada peluang, kesempatan diberikan Tuhan kepada kita, tapi dengan cara menyadari kemalangan kita. Manusia yang berharap kepada dunia atau menaruh harapannya kepada dunia, Paulus tuliskan kepada jemaat di Korintus bahwa itulah manusia paling malang yang menaruh seluruh pengharapannya tentang perkara dunia. Nah, selama ini kita mungkin menaruh pengharapan kita kepada dunia. Sekarang waktunya meratap, sekarang waktunya menangis, sekarang waktunya berduka cita. Yakobus 4 ayat 9 tadi berkata bahwa ganti tawamu dengan ratapan, ganti sukacitamu dengan duka citamu. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Kiranya Dia masih membuka pintu kesempatan. Kiranya Dia masih memberi pintu kesempatan, Bapak Ibu. Jangan kita sia-siakan lagi. Saudara-saudara, saya mengikuti media pemberitaan baik di televisi, demikian juga pemberitaan melalui media sosial. Aku dapati sungguh memang saya pun tersentuh ketika melihat ada orang-orang tanpa ada komando, tanpa ada yang meminta, sebuah kegerakan spontan. Contohnya di beberapa negara seperti di Brazil baru-baru ini, tiba-tiba orang datang langsung tersungkur begitu saja di hadapan Tuhan, berseru kepada Allah ketika dia merasakan hidupnya tidak berarti lagi. Bukan saja laki-laki, tapi juga perempuan. Bukan saja juga ya yang tua, tapi yang muda. Semua, bahkan narapidana pun, mereka terkurung di dalam sel. Seharusnya mereka kan tidak ada hubungan dengan orang luar, tetapi mereka pun tahu maut pun menyusup ke sel-sel mereka. Maut pun menyusup ke istana-istana. Kemana dia menyusup? Di mana tempat pun dia menyusup, jika seizin Tuhan. Mereka meratap, mereka menangis, mereka menjerit secara spontan. Ada di Spanyol, ada di Portugal, ada di Inggris, ada juga di Italia, di Prancis. Cuman di Indonesia belum saya temukan, tapi di gereja kami, di ruang ibadah kami, di rumah-rumah jemaat, mereka juga bertelut di hadapan Tuhan. Karena memang kami sadari bahwa kami tidak berarti tanpa Tuhan. Dan kami pun tidak bisa bertahan tanpa Tuhan. Saya pribadi pun tidak akan bisa bertahan. Saya pribadi pun tidak bisa kuat tanpa Yesus Kristus. Itu sebabnya ini waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan. Sadarilah kemalanganmu. Berapa lama engkau telah buang waktu? Berapa lama tidak kau pergunakan kesempatan? Jawablah kepada Tuhan. Seru dan teriaklah kepada Tuhan. Engkau sendiri yang bicara kepada Tuhan. Tapi ku tahu Dia masih beri kesempatan. Oleh sebab itu firman-Nya berkata, ganti tawamu, ganti tawamu dengan rataf, menangis, menyembah. Seperti pujian yang baru saja kami angkat dengan majelis gereja. Bawaku pulang, pulang ke rumah Bapa. Lagu itu bukan putus asa, tetapi supaya belajar fokuskan diri adalah tujuan utama adalah Dia. Tidak boleh ada yang lain di dalam hidup ini.
sekarang sampai selama-lamanya. Malam kemarin saya sampaikan bahwa kalau bukan sekarang berubah, kapan lagi bisa berubah? Kalau zaman sekarang kita lagi tidak membiarkan diri kita diperbaharui oleh Tuhan, saya tidak tahu kapan lagi dibaharui oleh Tuhan. Karena saya sudah membaca dalam Wahyu pasal yang 16. Kemarin saya sudah kasih ayatnya kepada kita Bapak Ibu, bahwa ketika mereka menangis meratap dengan kertakan gigi, mereka justru menghujat Tuhan. Mereka justru menghina sorga. Kemana? Kemana? Orang-orang yang seperti inilah yang dimatrai oleh antikristus. Kenapa bisa dimatrai oleh antikristus? Karena tidak ada matrai Tuhan dalam dirinya. Maka Bapak dan Ibu, saudara kekasih, kita harus meratap. Berapa lama kita meratap? Berapa lama saya harus menjerit? Berapa lama saya harus berduka cita? Berapa lama saya harus mengganti tawaku dengan jeritanku? Ada batasnya, nanti Tuhan yang beri. Sekarang jangan tanya dulu berapa lama, tapi lakukan dulu. Haleluya. Jangan tanya tapi lakukan dulu. Kerjakan dulu. Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-11. Alkitab berkata, Bapak Ibu silakan nanti buka masing-masing Alkitabnya di rumahnya masing-masing. Dalam Yesaya pasal 32 ayat yang ke-11, bunyinya adalah, gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Catat baik-baik, perempuan di sini bukan menunjuk jasmaniah perempuan, tapi perempuan di sini adalah mewakili gereja Tuhan. Perempuan di sini mewakili gereja Tuhan, mewakili orang-orang percaya. Ya, termasuk di dalamnya adalah tubuh Kristus. Perempuan. Sebab di mata Tuhan kita bagaikan perempuan. Sebab hanya satu mempelai laki-laki, tidak boleh ada dua. Hanya satu mempelai laki-laki. Dan kita semua yang terdiri dari setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa, di mata Dia kita menjadi satu. Ya, kita menjadi satu. Kesatuan ini namanya tubuh Kristus. Jadi warna kulitnya, mungkin jenis kelaminnya, juga rasnya, ya, bangsanya, bahasanya berbeda-beda. Bagi Tuhan tidak penting. Asal mau satu di dalam kebenaran firman, sama-sama hidup dalam Kristus. Nanti kesatuannya namanya tubuh Kristus. Dalam poin ini disebut perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan yang bagaimana? Yang hidup aman, yang hidup tentram. Orang-orang di Eropa yang menjerit seperti saya contohkan tadi, bukankah mereka orang-orang yang sudah aman selama ini? Ya, sampai-sampai baru-baru ini saya melihat video, padahal mereka sudah lockdown, negara mereka telah dikunci dari hubungan luar, dan di dalam pun betul-betul harus terkunci. Tetapi ada kelompok orang-orang tua yang santai saja minum di kafe, ngobrol tentang situasi negaranya. Tiba-tiba gerombolan polisi datang. Orang-orang tua ini diangkat, dicampakkan ke dalam mobil, kemudian dibawa ke kantor. Semua laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena dia masih merasa aman. Dia merasa bahwa tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Saudara-saudara,
Kalau diimbangi dengan keyakinan dalam Kristus, memang kita tidak perlu takut. Haleluya. Kalau berjalan dalam Kristus, tidak usah takut. Sebab kemarin berkali-kali saya sampaikan, jangan pernah takut dengan apa yang ditakuti oleh dunia, tapi takutlah kepada Allah yang sanggup membunuh tubuh dan menghanguskan jiwa. Tapi mereka bukan. Mereka menjalankan hidup yang merasa aman, merasa sudah tentram, cukup. Karena memang negara mereka adalah negara maju, pendapatan per kapita mereka tinggi. Beda dengan kita Indonesia, mungkin dicari pagi untuk makan sore hari. Ya, dan saya dan kita tentu bersyukur kepada Tuhan, sampai hari ini negara kita masih tetap luar biasa perlindungan Tuhan. Dan kita tahu semakin banyak orang percaya berdoa, Tuhan pasti selesaikan ini lebih cepat, Bapak Ibu. Haleluya. Cuma ayo, itu sebabnya video khotbah live streaming ini bagi saudara-saudara yang punya beban kepada saudara-saudaranya yang lain, Anda boleh teruskan kepada mereka, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Jangan hanya dirimu sendiri, Bapak Ibu. Kalau diberkati Tuhan melalui live streaming ini, bagikan berkat itu kepada yang lain, supaya mereka juga tetap berada dalam Kristus. Nah, terus berapa lama perempuan-perempuan ini atau gereja Tuhan ini menjerit, mengganti tawa menjadi tangis? Berapa lama? Ayo, Yesaya 32 tadi, ayat 15. Ayat 15 berkata apa? Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Sekali lagi, berapa lama sampai kapan? Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Masih ingat Tuhan Yesus Kristus ketika selesai dibaptis? Ada dialog sebelumnya dengan Yohanes. Karena Yohanes berkata, sesungguhnya akulah yang dibaptis olehmu. Tapi Yesus berkata dalam Matius 3 itu, bahwa ya sepatutnya kita menggenapi firman. Yesus dibaptis bukan untuk pengampunan dosanya, tapi Yesus dibaptis untuk menggenapi firman. Berbeda dengan kita, berbeda dengan saudara, termasuk saya. Kita dibaptis oleh karena dua hal. Yang pertama, untuk pengampunan dosaku. Yang kedua, untuk menggenapi firman Allah. Kalau Tuhan Yesus dibaptis bukan untuk penghapusan dosa, tapi menggenapi firman Tuhan. Sebagai wujud manusia, tetap setia menggenapi firman Allah. Dan kepada orang yang mau menggenapi firman, maka langit terbuka. Mau langit terbuka, Bapak Ibu? Maka langit terbuka, kemudian ada kuasa roh yang turun dalam wujud seperti merpati, dan kemudian dari langit ada suara berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengan engkau menjerit sekarang ini, dengan engkau mengganti tawamu menjadi ratapan dan tangisan, dengan mengganti rasa amanmu dengan berserah kepada Tuhan, suara Bapa akan mengakui kita dan saudara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau kita sudah dikenan Tuhan, Bapak Ibu, betapa dahsyat hidup ini, betapa hebatnya hidup ini, betapa luar biasa, dan hidup kita menjadi bermakna dan berarti oleh karena Yesus. Haleluya. Bermakna dan berarti. Jadi sampai kapan ratapan itu? Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Dan kalau roh turun dari atas, maka dia akan mengubah segala-galanya. Apa yang kita dapatkan hasilnya ketika roh Allah turun atas kita? Kuasa Allah, kuasa lawatan. Tadi malam saya sebut
Ibadah itu adalah berada dalam hadirat Tuhan. Kalau hadirat Allah turun, kalau urapan Allah turun, kalau kuasa turun, lawatan Allah turun, apa yang kita dapatkan? Hasilnya yang pertama adalah Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua, ketika Roh Allah turun, apa jawabnya dalam Roma 8 ayat 2? Roh memberikan kehidupan kepada kita. Haleluya. Roh memberi apa? Memberi kehidupan. Jadi mengubah kematian menjadi kehidupan. Mengubah segala ketakutan, kekhawatiran dengan sebuah keyakinan. Kalau Roh Allah turun, maka dia memberi hidup. Catat itu baik-baik. Kalau Roh Allah turun, maka dia memberi hidup. Yang kedua, kalau Roh Allah turun, setelah kita menjalani semua keubahan-keubahan seperti yang Tuhan harapkan dan rindukan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, firman-Nya berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang pertama tadi, kalau Roh Allah turun, maka dia memberi apa? Hidup. Yang kedua, kalau Roh Allah ada, maka dia memberi apa? Kemerdekaan. Dari apa saudara mau dimerdekakan? Sebut saja kepada Tuhan. Dari apa? Rumah tanggamukah yang perlu dibetulkan oleh Tuhan? Selama ini kau terjerat dengan masalah. Roh Allah sanggup mengubahkan. Yang penting mari menjerit kau kepada Allah. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan mendekat kau kepada Dia. Tuhan sudah punya janji malam hari ini, sampai Roh Allah itu memberi kemerdekaan. Apa lagi yang perlu dimerdekakan? Dari hawa nafsu yang menjerat engkau, segala keinginanmu, nafsu busuk, nafsu kotor, perzinahan, persundaran, dari apapun yang pernah menjerat engkau. Saya sampaikan dalam kasih Kristus, Tuhan mengasihi. Kembalilah kepada Dia. Cintai istrimu dengan segenap hatimu. Cintai keluargamu dengan segenap hatimu. Cintai anak-anakmu dengan segenap hatimu. Mereka adalah orang-orang yang diberikan Tuhan dan orang-orang yang paling manis di dalam hidup. Dari apa saja engkau mau dimerdekakan? Ketakutanmu. Ya, kau takut tidak bisa menafkahi keluargamu ketika peristiwa bencana pandemi COVID-19 ini. Kenapa kau takut? Kenapa kau bimbang? Kenapa hanya kau buka saja hatimu dan mulutmu berseru-seru kepada Allah? Itu sebabnya kemarin saya sebutkan, gaya dan warna orang percaya adalah cari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka akan ditambahkan. Sebut saja apa yang mau ditambahkan Tuhan. Jadi kalau Roh Allah turun kepada kita, Bapak Ibu Saudara, lepas dari rasa nyaman dalam hidup ini. Yang pertama sudah saya sebut tadi, Dia memberi hidup. Yang kedua, Dia merdekakan. Yang terakhir, sebagai penutup juga malam hari ini, ya, Roh memateraikan hidupmu. Efesus 1 ayat yang ke-13. Roh mematerai hidupmu.
Haleluya. Roh Kudus memateraikan hidupmu. Dan kalau orang dimaterai Roh Kudus, Efesus 1 ayat 14-nya berkata apa? Roh itulah jaminan dari Allah. Wow, jaminan. Ya, jaminan itu sama seperti agunan. Anda mendapatkan sejumlah pinjaman dari bank kalau ada agunanmu, ada yang diborohkan. Nah, Roh Kudus diberikan Tuhan dalam hidup kita, itu jaminan. Jaminan yang dari Tuhan tentu jauh lebih besar dari jaminan yang dimiliki oleh manusia di bumi ini. Nah, jaminan apa? Jaminan apa puncaknya? Catat baik-baik. Jaminannya adalah sampai menjadikan kita milik Tuhan sampai selamanya. Menjadikan kita milik Tuhan selama-lamanya. Hai suami-suami, pandang istrimu, pandang anak-anakmu. Mereka, kalian semua adalah milik Tuhan. Ketika rohnya sudah turun. Sekali lagi saya katakan, berapa lama kita menjerit? Berapa lama kita berteriak-teriak? Sudah dijawab tadi dalam Yesaya 32 ayat 15 itu. Sampai dicurahkan, diturunkan kuasa roh dari atas. Maka kita bisa berbuah-buah dalam Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memateraikan kebenaran ini di jantung hati kita bersama. Kebersamaan di udara besok berlanjut dalam ibadah perayaan Jumat Agung atau Paskah. Tepat jam 10 siang. Live dari Gereja Bethel Indonesia kilometer 79 Kandis Kota. Bersama dengan tim pelayan, dimanapun kalian berada boleh mengikuti lagu-lagu yang diangkat. Dan saya sendiri akan menyampaikan firman Allah. Dan kalau saudara rindu mengikuti sampai selesai dan mengikuti perjamuan Tuhan, siapkan anggur dan roti di rumahmu. Ya. Dan saya minta lakukan ini dengan takut dan gentar. Aku tidak izinkan pendengar mengikuti ibadah Paskah sambil tidur-tiduran, main-main keliling-keliling. Tetapi hormatilah Tuhan. Tuhan izinkan gereja mengalami suasana seperti ini tidak sebebas yang biasanya. Ada maksud Tuhan di situ. Supaya apa? Supaya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita jaga, disiplin diri kita sendiri. Gembala tidak lihat, teman seketua gerejamu tidak lihat, tapi ada Yesus melihat. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya Pendeta Ebenezer Sedalahi, saya katakan Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu boleh sampaikan kebenaran firman kepada pendengar live streaming dimanapun berada. Hamba-Mu mengangkat tangan. Tuhan, sampai Engkau turunkan roh-Mu supaya kami hidup, supaya kami merdeka, supaya kami dimaterai sampai menjadi milik-Mu sampai selamanya. Dalam Yesus Kristus kami memohon belas kasih Tuhan. Kami memohon kemurahan Tuhan. Kami memohon perlindungan Tuhan. Dan semua janji-Mu tidak pernah mengecewakan kami. Kebenaran-Mu tidak pernah mengecewakan kami. Engkau ya dan amin ya Tuhan. Tulis firman ini di jantung hati kami. Surati kami Tuhan. Sehingga kami menjadi umat Engkau Allah kami yang hidup. Sanak saudara kami yang bersama dengan kami dan juga tidak bersama-sama dengan kami, dimanapun mereka berada, kami mengangkat tangan bersama mendoakan keluarga kami dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menolong, menjaga, memelihara hidupnya. Tuhan, kalau bukan Engkau yang menjaga, maka kami tidak punya penjaga sama sekali.
Sebab hanya Engkaulah penjaga kami yang pasti dan yang teruji, Yesus Kristus. Bawa kami masuk Tuhan di gunung batu perlindungan Allah. Di gunung batu perlindungan Tuhan. Itulah Yesus Kristus. Itulah Yesus Kristus. Kami doakan negeri kami Indonesia. Tuhan lindungi Indonesia. Tuhan tolong Indonesia. Tuhan lawan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke dan Pulau, dari Miangas sampai Pulau Rote. 17.000 pulau Indonesia, berbagai suku-suku di Indonesia. Tuhan menolong Indonesia. Engkau juga berkati dan pakai Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri-menteri yang bekerja siang dan malam, tidak memusikkan hidup keluarga dan dirinya sendiri, tapi pengabdian sebagai hamba. Kami mengangkat tangan berkat-Mu atas mereka, kuasa-Mu atas mereka, hikmat-Mu atas mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bahkan kota kami masing-masing, kami yang ada di Kandis, inilah kota Kandis. Kami berdoa angkat tangan, kuasa-Mu menaungi kota kami. Kasihanilah kota kami. Kasihanilah kami Tuhan. Kami bersandar kepada belas kasih dan kemurahan hati-Mu. Yesus tolong. Yesus tolong. Provinsi Riau Kau tolong. Di dalam nama Yesus Kristus. Sekian ribu Tuhan yang positif corona di Indonesia, kepada mereka dan keluarga-keluarganya kami mengangkat tangan berdoa bagi mereka. Kuasa nama Yesus kami seru, sebab kami tahu oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan yang telah meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan, dipagari, dibenteng oleh Tuhan, dan kasih Tuhan melingkupi mereka, memberi ketabahan, kesabaran, oleh karena Allah menolong mereka. Terima kasih Tuhan, lindungilah. Engkau yang bisa menyingkirkan virus ini dari Indonesia, bahkan dari muka bumi. Kami tidak tahu waktunya Tuhan, tapi kami tahu Tuhan pasti punya waktu untuk itu. Dan waktunya Tuhan kami tunggu. Selama ini belum tiba waktunya Tuhan, kami berserah kepada Engkau. Kami percayakan segenap hidup kepada Yesus Kristus saja, dan dipermuliakan nama-Mu. Besok ibadah Paskah, Jumat Agung, yang kami rayakan jam 10 pagi hingga selesai, dengan perjamuan Tuhan, dengan pemberitaan firman Allah. Kami dekatkan diri kami kepada Tuhan. Ini pesta yang luar biasa, pesta kebebasan, pesta kelepasan. Tuhan, biar pada besok hari seluruh dunia berdoa, terjadi mukjizat dalam nama Yesus Kristus. Saat korban Paskah dimakan dan diminum, maka kuasa materai Tuhan akan sekaligus turun. Bapa, kiranya dunia melihat betapa dahsyat pengorbanan Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Itu sebabnya besok kami bertemu bersama dengan para pendengar video live streaming ini secara live dari Gereja Bethel Indonesia, Kota Kandis. Kiranya kasih-Mu melingkupi kami. Semua doa dan permohonan kami sampaikan, pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan yakin percaya sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara, saya bersama istri, bersama dengan keluarga, bersama dengan majelis gereja, jemaat Gereja Bethel Indonesia kilometer 79, mengucapkan salam sejahtera sekali lagi kepada kita semua, dan shalom.